Hai teman-teman Hanaris Wellness, menyambut Anda kembali di channel Labapedia. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok bisa ya ada orang yang sabar banget, sementara yang lain gampang banget marah, atau ada yang teratur banget hidupnya, tapi kita kok rasanya selalu menunda-nunda? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering banget muncul di kepala saya, dan kayaknya kita perlu bahas tuntas. Kita tahu, otak kita itu organ yang luar biasa kompleks. Secara umum, kita bisa bagi jadi 3 domain utama. Ada yang mengurus fungsi dasar tubuh, ada yang mengurus emosi dan memori, dan ada juga bagian yang bertanggung jawab atas pemikiran tingkat tinggi. Nah, di bagian yang terakhir ini, kita sering dengar istilah fungsi eksekutif. Ini bukan cuma soal gimana kita ngerjain tugas kantor. Fungsi eksekutif itu ibarat CEO di kepala kita. Dia yang merencanakan, yang mengatur strategi, yang memantau diri sendiri, bahkan yang meregulasi emosi kita. Keren banget kan? Jadi kalau kita bicara soal perencanaan jangka panjang, kemampuan untuk menahan diri dari godaan impulsif, atau bahkan bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah tekanan, itu semua kerjaan fungsi eksekutif. Misalnya, kalau kalian lagi diet tapi tiba-tiba lihat martabak manis di depan mata, nah, fungsi eksekutif kalianlah yang akan memutuskan apakah kalian akan langsung menyerbu martabak itu atau mengingat tujuan diet kalian. Tapi, seringkali kita melihat fenomena ini, ada orang yang gampang banget nggak sabaran. Hidupnya cenderung berantakan dan hobi menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau kita kembali ke konsep fungsi eksekutif tadi, apakah berarti kita bisa bilang fungsi otaknya yang bermasalah atau kurang optimal? Ini pertanyaan yang cukup menggelitik kan? Kalau memang fungsi eksekutifnya kurang jalan, apakah itu berarti dia nggak bisa berubah? Tentu tidak begitu. Memang, ada beberapa kondisi neurologis atau bahkan kebiasaan yang bisa memengaruhi kinerja fungsi eksekutif kita. Tapi, bermasalah itu mungkin terlalu keras. Lebih tepatnya, mungkin fungsi eksekutifnya belum terlatih optimal. Otak kita itu sangat plastis, artinya bisa berubah dan berkembang. Sama seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat dan efisien kerjanya. Jadi, jangan langsung menyerah. Kalau merasa sering menunda atau kurang sabar, ada banyak cara untuk melatih fungsi eksekutif ini, mulai dari mindfulness, latihan membuat jadwal, sampai belajar teknik pemecahan masalah. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kalau semua bisa dijelaskan secara neurologis, lalu di mana letak fungsi motivasi? Di mana fungsi moral? Dan yang paling penting, di mana fungsi iman atau spiritualitas? Apakah ini semua juga hanya sekadar kabel-kabel di otak kita? Ini adalah pertanyaan yang membawa kita ke dimensi yang lebih dalam dari keberadaan manusia. Motivasi, misalnya, memang punya kaitan erat dengan sistem reward di otak kita, seperti pelepasan dopamin. Tapi, apakah motivasi hanya itu? Bukankah kita sering termotivasi oleh tujuan yang lebih besar, yang melampaui sekadar sensasi kesenangan sesaat? Misalnya, keinginan untuk membahagiakan orang tua atau mencapai mimpi yang sudah lama kita impikan. Ini bukan cuma soal dopamin, tapi juga soal makna dan nilai yang kita yakini. Kemudian, soal moral, ilmu saraf memang menunjukkan bahwa ada area-area di otak yang aktif ketika kita dihadapkan pada dilema moral atau saat kita merasakan empati. Cermin neuron atau mirror neurons, misalnya, memungkinkan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan menjadi dasar empati. Tapi, apakah moralitas hanya reaksi kimia di otak? Bukankah moralitas juga dibentuk oleh lingkungan, budaya, pendidikan, dan keyakinan spiritual yang kita pegang teguh? Banyak filsuf dan pemikir berpendapat
bahwa moralitas itu lebih dari sekadar aktivitas otak. Ia adalah kompas internal yang membimbing perilaku kita berdasarkan nilai-nilai universal yang kita anut. Dan yang terakhir, iman atau spiritualitas. Ini adalah domain yang seringkali dianggap di luar jangkauan sains murni, namun tetap menjadi bagian integral dari pengalaman manusia. Penelitian tentang neuroscience spiritual memang mencoba mencari tahu bagaimana praktik-praktik keagamaan atau meditasi memengaruhi aktivitas otak, seperti area yang terkait dengan rasa damai, koneksi, atau pengalaman transenden. Namun, bagi banyak orang, iman adalah fondasi hidup, sumber kekuatan, dan panduan moral yang melampaui penjelasan biologis semata. Ini adalah keyakinan yang membentuk tujuan hidup, memberikan harapan, dan menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu Sang Maha Pencipta Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi teman-teman, meskipun otak kita adalah mesin yang luar biasa dan banyak perilaku kita bisa dijelaskan secara neurologis, jangan pernah lupakan bahwa kita adalah makhluk yang lebih kompleks dari sekadar kumpulan neuron. Motivasi, moralitas, dan iman menambahkan lapisan makna yang mendalam pada keberadaan kita. Semua itu adalah aspek-aspek yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya, bukan hanya robot yang diprogram. Mengenali bagaimana otak kita bekerja bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Ini bisa membantu kita menjadi lebih sabar, lebih teratur, dan lebih bertanggung jawab. Tapi pemahaman ini juga harus diimbangi dengan penghargaan terhadap dimensi-dimensi non-fisik yang membentuk karakter dan nilai-nilai kita. Ini adalah topik yang sangat luas dan pastinya memicu banyak diskusi menarik. Saya penasaran banget bagaimana pandangan para sahabat Abapedia tentang ini. Apakah Anda sekalian setuju bahwa motivasi dan moralitas itu lebih dari sekadar fungsi otak, atau Anda punya pandangan lain? Yuk, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir video ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan perspektif baru dan menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan bertumbuh. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.